ya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya dua selling page yang tidak, kalau sekarang selama ini kan selling page-nya kan produk ya, selling page PPH, selling page Purcinta, Purwarisan gitu ya. Nah sekarang adalah selling page-nya program, bukan produk. Programnya adalah estate planning. Nanti bertahap akan saya tambahin lagi, programnya adalah proteksi income. Nanti programnya lagi adalah kesehatan eksklusif segala macam. Jadi Anda bisa prospek tidak langsung munculin produk, tapi munculin konsep programnya. Ya, saya akan demokan seperti apa. Oh, ini bisa masih share ya. Oke, saya akan share. Jadi kalau saya buka dari apa namanya? Dari paspor, ini bisa Anda buka dari paspor Bapak Ibu. Ya, silakan misalnya saya masuk ke paspor saya. Oke. Nah, kita lihat paspor saya. Coba lihat. Bapak Ibu juga sambil buka ngecek paspornya ya. Ngecek paspornya. Nah, kita lihat tuh di campuran paling bawah ada selling page estate planning Purwarisan, yang syariah di bawah ada estate planning Purcinta. Jadi ada dua model. Model yang pertama estate planning yang dikonekkan ke Purcinta, yang kedua adalah estate planning yang dikonekkan ke Purwarisan. Jadi buat Anda yang memang hanya konsentrasi di syariah, silahkan pakai estate planning yang Purcinta. Tapi buat teman-teman yang apa namanya mau selling Purwarisan pun sekarang sudah ada opsinya. Saya ambil contoh yang Purwarisan dulu ya, yang paling atas ya. Tinggal klik aja estate planning, maka di situ munculnya adalah selling page estate planning, judulnya estate planning gitu ya. Kalau selling page yang Purwarisan yang dulu kan judulnya kan Purwarisan gitu. Nah, sekarang ini adalah judulnya estate planning. Kemudian ada artikel sedikit lah ya, sedikit prolog dari kita. Kenapa sih, apa sih perlunya estate planning? Kemudian yang ke bawah, ini adalah feature-nya Purwarisan seperti apa gitu ya. Kemudian scroll lagi ke bawah, ini kriteria umum. Nah, simulasinya agak sedikit berbeda. Simulasi untuk estate planning berbeda dengan simulasi untuk selling page untuk Purwarisan. Karena untuk estate planning, di situ saya masukkan beberapa item, khususnya tentang aset, nilai aset, kemudian utangnya berapa, kemudian cadangan nantinya kalau misalnya terjadi sengketa akan dicadangkan berapa, dan plus tambahan bagian untuk keluarga. Mau tambahan untuk anak, untuk itu segala macam. Nah ini kita Anda bisa memilih mau berapa sih, mau kasih 2 miliar katakanlah. Kemudian, nah begitu nilai asetnya 2 miliar, maka otomatis muncul biaya peralihan, itu 10%, 200 juta otomatis muncul. Jadi nanti yang dijumlah adalah dari biaya peralihan asetnya saja. Ya, oke. Utangnya berapa? Misalnya utangnya 1 miliar. Oke. Kemudian persiapan mempertahankan hak. Kalau dari saya sih guidance-nya paling nggak 10% dari total aset ya. Tapi kan kita belum tahu total asetnya berapa. Katakanlah ya udah bikin deh untuk persiapan mempertahankan hak misalnya 250 juta gitu ya. Oke, kemudian untuk tambahan aset waris untuk anak istri silakan. Misalnya 500 juta juga boleh atau mau 1 miliar itu juga boleh. Oke, maka akan muncul rencana distribusi asetnya adalah 2.450.000. Nah, langsung masuk ke sini adalah itu menjadi UP uang Purwarisan. Tinggal Anda atur aja pembayarannya berapa lama, misalnya 10 tahun gitu ya, bulanan. Maka 1 bulan 2.116.000. Tetapi kalau misalnya 15 tahun dia lebih ringan, maka 1.800.000. Nah, dengan 1.800.000 setiap bulan disisihkan selama 15 tahun, maka si Bapak ini yang usianya 30 tahun sudah punya estate planning senilai 2,4 miliar. Nah, total premi 324, kalau dia meninggal sebelum usia 99 akan keluar 2,4, tetap hidup di usia 99 juga keluar 2,45 gitu ya. Jadi ini sudah mulai spesifik arahnya adalah untuk estate planning. Di bawahnya sama persis seperti biasa ya, kemudian di bawah nama dan kontak Anda itu sama persis. Oke, itu adalah estate planning untuk Purwarisan. Oke. Sedangkan untuk Purcinta sama aja. Sama aja, cuma bedanya adalah dikonekkannya ke Purcinta gitu ya. Atasnya sama, kemudian cara fiturnya Purcinta ya. Kemudian bahwa ada kriteria. Nah, ini budgetingnya sama. Anda tinggal hitung aja kayak tadi saya. Misalnya total asetnya berapa? 2 miliar gitu ya. Kemudian utang bisnisnya berapa? Misalnya 1 miliar. Kemudian apa persiapan bertahan haknya? Misalnya 250 juta.
2450. Nah, frekuensinya mau apa? Mau bulanan. Oke, maka Purcinta satu bulannya 1.783.600. Gitu ya. Total 214. Lebih murah karena cuma 10 tahun. Nah, kalau meninggal dunia, dapat 2450 nih. Tapi kalau meninggal kecelakaan dapatnya lebih gede, 7 miliar gitu ya. Kalau kecelakaan bulan Ramadan bisa 9 miliar. Nah, silakan. Nah, Anda kalau misalnya Anda tidak ada masalah dengan konvensional, Anda bisa kirimkan dua-duanya, Pak. Bapak boleh pilih nih, mau yang konsepnya cuma 20 tahun atau konsepnya seumur hidup, pilihan Bapak, terserah mau seperti apa. Kalau Purcinta, kalau tetap hidup, yang keluar adalah premi kembali. Kalau berwarisan, sudah pasti UP-nya keluar, Pak. Bapak hidup atau Bapak kembali kepada Bapak yang Maha Kuasa, tetap ahli waris mendapatkan uang pertanggungan. Tapi pilihan dikembalikan pada mereka semuanya. Ya, ini adalah selling page program. Ini pertama program adalah untuk estate planning. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Semuanya sudah ada. Jadi Anda tinggal cek aja di paspor Anda, pasti sudah muncul tuh. Paling bawah, nomor 12 kalau nggak salah. Ya, di konvensional campuran sudah ada. Silakan. Ya, Pak sudah Hejo, ada. Kalau Pak Hejo, ya. Boleh tanya, Kak? Boleh, silakan. Pak, ini agak sedikit, kemarin buat ilustrasi untuk Purcinta. Mau tanya sedikit, antara nilai tunai dengan kontribusi premi, Pak Hejo. Di situ disebutin nilai tunai tidak dijaminkan. Maksudnya apa ya, Pak? Yang mana? Apa, Bu? Maksudnya nilai tunai apa, Bu? Nilai sorry, Bu Erni mau tanya apa nih tentang program Purcinta? Iya, betul, Pak. Karena agak nanti dulu ya, karena bahasan kita masih asset planning nih. Ntar dulu, Bu. Nanti dulu ya. Tadi karena bacaannya Purcinta, saya sekalian nanya. Nanti dulu. Oke, Pak Hejo. Bahasanya untuk kita bahasnya asset planning dulu. Ya. Iya, baik, Pak Hejo. Silakan. Ada yang mau tanya tentang asset planning, selling page tentang asset planning? Nah, ini bisa buat follow up Anda yang grup selling kemarin nih. Silakan Anda follow up. Boleh pakai ini, boleh pakai Purwarisan, boleh pakai Purcinta. Pak Ejo, kalau kita mau tawarin pewarisan, kasih info link estate planning itu ya, Pak? Bisa dua cara, Bu. Langsung Ibu kirimkan selling page produk perwarisan atau pakai estate planning. Terserah. Cara masuknya biasanya gimana, Pak, kalau menurut Bapak? Jadi misalnya kita mau... Cara masuknya kembali ke kita masing-masing ya, Bu. Maksudnya gini, cara kita prospek kan kita masing-masing punya cara. Kita masing-masing pasti punya style. Kita masing-masing punya ciri khasnya masing-masing gitu kan. Kalau saya ciri khasnya adalah selalu menggunakan asset planning, artinya potensi munculnya konflik di dalam keluarga akibat pewarisan gitu. Kalau saya selalu bicara seperti itu. Tapi Ibu mungkin bisa bicara yang lain, misalnya udahlah daripada pusing-pusing kamu beli aset, nanti kalau misalnya diwarisin juga kamu mesti bayar ini itu. Kenapa sih kamu nggak beli polis aja? Nah, kan bisa juga kita ngomong seperti itu. Masing-masing orang tentunya berbeda tergantung dari background kita, tergantung dari skill knowledge yang kita miliki, Bu. Jadi saya tidak berani merekomendasikan pakai ini saja, saya nggak berani. Saya hanya bisa memberikan informasi bahwa just in case Ibu membutuhkan selling page untuk modelnya adalah asset planning, sudah saya siapkan. Just in case Ibu membutuhkan selling page dalam bentuk langsung produk, sudah saya siapkan. Ya, nanti akan berkembang nih, ya. Selling page saja akan berkembang. Programnya kan perwarisan nggak mesti harus asset planning doang. Perwarisan kan bisa juga yang lain. Ya, jadi nanti akan bertambah. Jadi pinter-pinternya Anda memilih mana yang tepat selling page ini untuk prospek si A nih. Si A cocoknya pakai yang mana, si B cocoknya pakai yang mana. Mungkin prospek tiga orang ini membutuhkan selling page yang berbeda-beda. Gitu Bu Cecilia, ya. Saya tidak berani mengatakan pakai ini, ngomongnya seperti ini, saya nggak berani, Bu. Tergantung kembali lagi kepada mereka dan Ibu, gitu, Pak. Gitu, Bu. Soalnya nggak pernah jualan pewarisan, Pak, jadi saya bingung maksud juga. Kalau Ibu nggak pernah jualan, ya jangan jualan dulu, Bu. Takutnya bertanya Ibu bingung. Mending Ibu pelajarin dulu aja. Setelah Ibu memahami, baru silakan jualan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Pak Denny, silakan. Pak, saya mau tanya, ini persiapan untuk mempertahankan hak itu apa ya, Pak ya? Lebih lanjutnya. Oke, misalnya gini. Pak Denny kemarin ikut grup selling nggak? Enggak. Nah, karena nggak ikut grup selling, jadi nggak ngerti. Ya. Jadi gini Pak Denny, apakah Bapak yakin
nasabah Anda tidak akan mendapatkan gugatan setelah si suami meninggal? Nggak yakin Kita sih. kan nggak yakin kan? Kita nggak Ya, yakin betul. kan? Oke, satu. Yang kedua, apakah Anda yakin even polis sekalipun tidak digugat? Polis bisa digugat nggak sih? Bisa aja. Bisa. Oke. Jadi kalau polis digugat, dimintakan freeze dana, bisa nggak? Bisa. Misalnya gini, contoh ya. Saya membuat polis asuransi, kemudian uang pertanggungannya nanti akan diterima oleh anak saya si A, si B, dan istri saya si C. Gitu. Nah, begitu cair kan otomatis masuk ke rekening istri saya karena istri saya sebagai pemegang polis, gitu kan? Ya. Oke. Tetapi dalam perkembangannya ternyata kakak saya itu melihat bahwa, loh, ntar dulu nih, ini polis itu saya juga bayar ini, mestinya saya juga punya hak, gitu kan? Padahal polisnya udah cair nih, Pak. Polisnya udah cair, masuk ke rekening istri saya. Kemudian kakak saya menggugat ke pengadilan bahwa dia punya hak juga atas dana tersebut. Dia minta kepada si pengadilan untuk membekukan uang polis itu. Itu gimana ceritanya? Bisa nggak? Bisa saja. Nah, oleh karena itu persiapkan yang namanya 10% paling nggak dari total aset atau total apapun lah ya, itu tinggal pinter-pinternya Anda ngomong, dengan polis yang terpisah, yang nantinya hanya diketahui oleh si istri atau si anak-anaknya saja. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Karena kalau itu orang lain tahu, itu kalau digugat, ya tetap aja di-freeze juga, gitu kan. Kelebihan dari polis adalah tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya pemegang polis, tertanggung utama, penerima manfaat, dan agen plus perusahaan asuransi. Kakak, adik, tetangga kan nggak ada yang ngerti. Ya kan? Ya. Oleh karena itu pencairannya akan lebih bersifat privat dan rahasia. Makanya saya selalu bilang akan menjadi bias, akan menjadi gagal total kalau misalnya tiba-tiba ada orang meninggal dunia, polisnya cair, kemudian si agen dengan bangganya publish fotonya di sosial media. Menurut saya itu adalah suatu tindakan yang sangat konyol, tindakan yang sangat tidak profesional dan tidak cerdas kalau menurut saya. Why? Karena begitu orang melihat dia mendapatkan polis asuransi jiwa, mendapat uang pertanggungan jiwa, dia resiko mendapatkan masalah. Satu, dari orang-orang yang punya itikat negatif, itikat buruk, bisa saja dia mau nipu, bisa saja dia mau ngerampok, bisa saja mau apa. Yang kedua adalah dari orang-orang yang melihat bahwa itu saya juga punya hak. Nah, oleh karena itu saran saya, tolong ketika nasabah Anda meninggal dunia dan uang pertanggungannya cair, sudah diem-diem saja. Pastikan dia menerima. Kalau ataupun Anda gatal ingin upload di sosial media, tolong nama, lokasi, dan wajahnya ditutup. Ya, wajahnya, namanya, lokasinya ditutup. Even Anda ngomong cuma, Alhamdulillah sudah cair di Sukabumi misalnya gitu. Jangan ngomong Sukabumi. Kenapa? Karena kan diruntut-runtutin bisa jadi gitu loh. Ya namanya orang meninggal kan bisa diruntut. Oh itu kemarin meninggal di Sukabumi nih. Ini benar di Sukabumi. Pak, itu bisa jadi sasaran tembak, Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang saya maksud pos dengan pos mempertahankan hak adalah dana pos uang pertanggungan yang dipersiapkan just in case ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama, yaitu si istri kita, anak kita, mendapatkan gugatan dari pihak lain. Baik karena perbuatan kita, karena utang-piutang yang kita tinggalkan, ataupun karena faktor-faktor yang lain. Nah, daripada nanti si istri harus cari duit untuk bayar lawyer, lebih baik kita yang mempersiapkan. Ya, paling nggak 10%. Ternyata nggak ada gugatan, ya alhamdulillah, itu artinya tambahan warisan untuk anak istri kita kan? Gitu loh, Pak. Itu artinya. Ya. Thank you. Sip. Itu bisa dijelaskan lagi, Pak. Paling nggak Bapak nambah UP itu. Nambah API kan, nambah UP, nambah API gitu. Ya. Oke, thank you. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Clear ya? Untuk perwarisan dan bercinta yang saya kemas dalam bentuk selling page asset planning sudah clear ya? Jadi Anda boleh sudah mulai bisa membagikan sell stock Anda gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang nih bulan Ramadan orang sudah mulai berbondong-bondong mudik. Kalau punya percinta kan kalau meninggal kecelakaan dapat 400%. Nah, ini saat yang tepat ini untuk mulai promo, untuk mulai
menjelaskan bahwa ini mumpung ada lagi Ramadan nih, ya berharap saja sampai sekarang nanti malam isut gitu ya. Jadi nanti kalau besok meninggal keluar tuh 400% gitu ya, karena sekarang kalau misalnya nilainya nggak gede sih Jetcash sih pasti isut lah gitu ya. Oke. Sip, kalau nggak ada pertanyaan saya akan jawab pertanyaan Bu Arni. Nggak ada pertanyaan ya? Lancar Pak. Oke. Oh, Bu Rini angkat tangan sebentar. Bu Rini Baik. mau bertanya atau mau tepuk tangan? Enggak, mau tanya tapi Mbak Arni dulu aja, saya belakangan nggak apa-apa Pak. Oke, baik, siap. Silakan Bu Arni, pertanyaannya diulang. Baik